Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Sandriwati dengan NIM 23369061 dari Prodi Ilmu Hukum, akan mempresentasikan tugas pengantar coding mengenai pemrograman modular. Yang beranggota saya dari kelompok 7 dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Igit Putra Vesya, yang kedua Anitya Bayu Erlangga, yang ketiga Rehan Triansyah, yang keempat Andre Pratama, yang kelima saya sendiri Leoni Sandriwati, yang keenam Aditya Muhardi, yang ketujuh Debbie Rahmayanti, yang kedelapan Revia Sriwayuni, yang kesembilan Deva Nasri Febrianti, yang kesepuluh M. Dayat Al-Fahis. Pengertian pemrograman modular. Salah satu teknik pemrograman yang sering digunakan adalah pemrograman modular. Teknik ini dikembangkan karena keterbatasan manusia memikirkan pemecahan masalah. Pemrograman modular adalah teknik pemecahan program menjadi sejumlah sub-sub program. Sub-sub program ini ada menamakannya subrutin, modul, prosedur, atau fungsi. Subprogram yang sering digunakan adalah prosedur dan fungsi dapat dibuat prosedur. Tokoh terkenal dalam modular programming adalah Larry Constantine dalam karyanya yang berjudul Structured Design, di mana ia memperkenalkan teknik-teknik komputer yang kompleks dengan menggunakan pendekatan modular. Baiklah, selanjutnya ada keunggulan program modular. Yang pertama, program lebih pendek, singkat, dan padat. Yang kedua, program menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, masalah yang kompleks dapat dijadikan masalah yang lebih sederhana. Yang keempat, mencari kesalahan lebih mudah karena alur logika lebih jelas. Yang kelima, kesalahan yang sering terjadi bersifat lokal. Yang keenam, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Dan konsep pemrograman modular. Konsep pemrograman modular mulai diperkenalkan pada era pemrograman terstruktur di tahun 1960 sampai 1970-an. Konsep utama dalam pemrograman modular adalah yang pertama ada divide atau membagi masalah besar dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil, lebih mudah diselesaikan dan seringkali serupa dalam struktur dengan masalah aslinya. Yang kedua, conquer atau menaklukkan. Submasalah tersebut dipecahkan secara rekursif. Jika submasalah tersebut cukup kecil, solusinya ditemukan secara langsung. Yang ketiga ada coupling. Coupling mengacu seberapa erat ketergantungan antara dua modul atau komponen dalam sebuah sistem. Yang keempat, coefficient atau coefficient. Coefficient mengacu pada seberapa erat hubungan antara elemen dalam sebuah modul atau komponen. Baik, selanjutnya ada skema pemrograman modular. Yang pertama ada modul. Modul adalah unit terkecil dalam skema pemrograman modular. Yang kedua, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang terpenting dalam pemrograman modular. Ia mengacu pada pemisahan antara implementasi internal dari fungsionalitas modul dan cara modul tersebut berinteraksi dengan modul lain. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah proses menyembunyikan detail internal suatu modul dan hanya mengekspos fungsionalitas tanpa perlu detail implementasinya. Yang keempat, penggabungan. Penggabungan adalah proses menggabungkan modul-modul kecil menjadi program yang lengkap. Yang kelima ada komposisi. Komposisi adalah proses menggabungkan modul-modul menjadi struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Yang keenam ada ketergantungan. Ketergantungan adalah satu modul dapat menggunakan fungsionalitas modul lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pemrograman modular dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.